Baik, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai bentuk sel. Bentuk sel. Ya. Bentuk sel yang dirancang di atas kertas itu ada beberapa macam bentuk yang bangun yang secara geometri dia bisa berulang-ulang. Ya, ada beberapa. Salah satunya adalah untuk heksagonal. Heksagonal. Ini yang paling sering kita gunakan dalam sistem seluler, bentuk segi 6 heksagon seperti sarang lebah gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, ini saling berimpit dia ini. Nah, bentuk heksagon dan seterusnya. Dan yang kedua bentuknya adalah square atau bujur sangkar. Bujur sangkar atau square ya, square. Nah, bujur sangkar itu ya bentuknya seperti bujur sangkar gitu, gitu ya, ada sama sisinya. Nah, ini selnya. Nah, ini bujur sangkar bentuk selnya seperti ini. Kemudian bentuk sel lainnya adalah triangle atau segitiga ya, triangle. Nah, segitiga itu ya bisa kita buat seperti inilah tuh. Itu desainnya ya, seperti itu ya. Kemudian ini kita bisa menentukan. Nah, ini segitiga. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah heksagonal. Mengapa heksagonal? Karena heksagonal ini mendekati bentuk daripada pancaran antena, omnidirectional. Jadi kalau di pusatnya ini, di pusat sel itu adalah suatu antena yang omnidirectional itu biasanya memiliki pancaran yang mendekati bulat gitu ya. Ada seperti gini ya, gitu. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Mendekati bulat. Nah, kalau mendekati bulat, dia tidak akan memiliki pancaran atau pola radiasi yang persis sama bulat gitu, atau persis sama seperti heksagonal. Tapi pancaran antena itu mestilah mendekati bulat gitu. Nah, seperti itu. Sehingga yang paling mendekati itu adalah bentuk heksagonal untuk dirancang di atas kertas, bentuknya seperti ini. Tetapi dalam keadaan kenyataannya di lapangan, pola radiasi antena itu berbentuk tidak sempurna daripada bulat seperti ini. Tetapi yang paling mendekati itu adalah bentuk heksagonal. Kalau bentuk bujur sangkar atau square itu jelas tidak mendekati. Banyak nanti daerah yang kosong atau blank spot. Apalagi daerah ini. Nah, misalnya kita buat segitiga itu, banyak daerah yang kosong dan juga berimpit dengan sel yang lain. Nih, sel ini berimpit nih dengan sel yang ini gitu. Nah, sehingga bentuk perancangan sel, bentuk sel yang digunakan dalam perancangan itulah bentuk heksagonal ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe sel ya, tipe-tipe sel. Tipe-tipe sel atau jenis-jenis sel. Nah, saya buat di sini tipe sel. Tipe-tipe sel itu adalah ada yang disebut sel omni dan sel sektor. Jadi ada yang disebut dengan sel omni dan sel sektoral ya, sektoral. Apa itu sel omni? Sel omni ini yang sudah kita bahas tadi, bahwa sel omni itu adalah dia tidak dibagi dalam sektor-sektor. Satu sel itu bentuknya seperti ini dan hanya ada satu base station di sini yang memancarkan sinyal sama ke segala arah sesuai bentuknya dengan pola radiasi daripada antena omnidirectional seperti itu. Ini adalah sel omni. Kenapa sel omni? Karena dia menggunakan antena omnidirectional yang memancarkan hampir sama ke segala arah, walaupun tidak pernah ada yang bisa sama ke segala arah. Itu hanya dalam tataran teori memang bisa sama, akan tetapi dalam tataran aplikasi pastilah tidak, kita akan pernah menemukan suatu antena yang bisa memancarkan sinyal
atau memancarkan pola radiasi bulat sempurna gitu, atau berbentuk lingkaran sempurna. Inilah sel omni. Yang kedua bentuknya adalah sel sektoral. Apa itu sel sektoral? Seperti yang sudah kita bahas tadi, sel sektoral itu adalah sel yang terdiri dari beberapa sektor, bisa 5 sektor, bisa 3 sektor, bisa 7 sektor. Misalnya kita bagi dia dalam 3 sektor, dia seperti ini. Bagi dalam 3 sisi sama banyak, maka ini ada 3 sektor, di mana setiap sektor dicakup oleh suatu antena. Sektor ini juga dicakup oleh suatu antena, sektor ini dicakup oleh suatu antena. Antena ini akan memiliki pola radiasi seperti ini, mencakup daerah ini mencakup wilayah daerah sini, dan ini juga mencakup wilayah daerah sini. Inilah disebut dengan sel sektor. Nah, omnisel itu biasanya digunakan untuk daerah yang luas ya, daerah yang tidak banyak penghalangnya ya. Tidak ada gedung-gedung ataupun tidak ada gunung atau tidak ada pohon-pohon tinggi yang menghalanginya. Biasanya ini diaplikasikan pada daerah rural ya, daerah rural atau daerah pedesaan, di mana daerah ini banyak terbuka, artinya tidak ada gedung-gedung yang tinggi. Nah, inilah sel omni biasanya diterapkan di sini, dan wilayahnya sel omni ini biasa sangat besar, bisa mencapai jari-jari atau radius selnya itu sampai kilometer ya, bahkan sampai puluhan kilometer. Nah, sementara sel sektoral itu dia pertama jadi sel omni ini di daerah rural, kemudian menggunakan antena pemancarnya adalah antena omni, antena pemancar jenis omnidirectional. Nah, kalau untuk antena sektor itu dia memiliki biasanya dia digunakan pada daerah yang lebih padat lah, yang lebih banyak kombinasi bangunannya dari sisi ketinggian dibandingkan daerah-daerah terbuka atau rural. Maka itu biasa digunakan pada daerah perkotaan atau urban area ya, daerah perkotaan. Dan dia menggunakan antenanya nanti adalah antena direksional ke arah sini, antena ini mengarah ke sini, antena ini mengarah ke sini, antena ini mengarah ke sini. Jadi menggunakan sama seperti ini tadi, menggunakan antena pemancar jenis directional, yaitu mengarah ke suatu arah tertentu. Ini ya antena directional. Nah, apa keuntungan antena sektor dibandingkan antena omni? Yang pertama adalah dayanya. Jadi keuntungan, advantages antena sektoral dibandingkan antena omni, sel omni itu apa? Yang pertama dayanya, daya pancarnya sepertiga dari daya pancar, daya pancar sepertiga lebih kecil ya dibandingkan antena omni, karena satu wilayah ini cuma mencakup segini saja. Karena wilayah yang besar tadi sudah dibagi 3, maka itu daya pancarnya berkurang sepertiga kali gitu ya. Yang kemudian dia akan memiliki interferensi yang lebih rendah, Jadi daerah sektoral, sel sektoral itu memiliki interferensi yang lebih rendah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa pada sel sektoral, pada sel yang tidak sektoral, yang omni, kita bahas pada soal sebelum ini, itu jarak antara frekuensinya itu ada 4, F1, F4 ada 3 yang membatasinya, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh. Tetapi pada sel omni, kita lihat tadi bahwa sel omni jarak antara frekuensi dalam satu wilayah F1, F10 ada 9 jaraknya, sehingga jaraknya semakin jauh frekuensi-frekuensi yang berdekatan pada jenis sel sektoral, sehingga interferensinya atau ACI-nya, interferensi antar channel adjacent channel interference-nya menjadi lebih kecil. Maka kita sebutkan bahwa sel sektoral itu memiliki interferensi yang lebih rendah dibandingkan dengan sel omni. Tentu saja ketika interferensinya lebih rendah, dia akan memiliki kapasitas yang lebih tinggi
ya, karena kapasitas suatu sistem itu dalam sistem seluler sangat ditentukan oleh interferensi. Kalau interferensi rendah, kapasitasnya menjadi tinggi, kapasitasnya lebih tinggi ya. Kemudian better building penetration provide better indoor coverage. Jadi dia memiliki penetrasi atau daya tembus terhadap bangunan itu lebih baik, penetrasi terhadap dinding atau bangunan itu lebih baik dibandingkan dengan rural, karena rural ini dayanya bisa sudah jauh, udah lemah sampai di sini gitu kan, sehingga ketika penetrasi ada penghalang, ada dinding penetrasi, itu membuat sinyalnya tidak terlalu kuat lagi. Akan tetapi pada Omni, karena walaupun jaraknya sudah jauh, karena dilingkup oleh antena yang lebih direksional, yang lebih mengarah, maka ketika sampai di tepi ini sinyalnya masih cukup kuat dibandingkan dengan antena Omni yang ketika sampai di tepi. Sehingga ketika dayanya lebih cukup kuat, maka dia bisa lebih masuk atau lebih penetrasi dibandingkan dengan sel Omni. Jadi penetrasi terhadap dinding bangunan lebih baik ya, lebih baik dibandingkan sel Omni. Oke, itulah pembahasan kita. Kita lanjutkan ke video berikutnya.